ini kita kayak kita tuh dari konsep awal tuh dirombak lagi, jadi banyak perombakan. Jadi sesuatu yang udah kita persiapin itu kita rencanain lagi dari targetnya paling enggak biasa dengan maksud kita mau bikin satu toko yang intinya satu toko aku nggak bisa beneran mas. Kita mau ngasih kayak satu tokoh yang dia itu kalau kita kan udah tahu banyak masalah-masalah korupsi, cuman kita belum tahu gimana cara membahasnya. Jadi kita bikin sesuatu yang masih serius tapi ada lucu-lucunya juga. Jadi kita bikin hero yang misalnya kayak basmi kejahatan itu, basmi korupsinya. Aku sebagai Heri atau Heri itu siapa ya? Heri itu meranin seseorang yang peduli akan korupsi, tindakan korupsi, baik korupsi kecil maupun korupsi besar. Dan nanti ini di ceritanya itu dia jadi superhero yang melawan korupsi itu. Jadi nanti ada contoh-contoh korupsi kayak korupsi kecil, korupsi sedang, korupsi besar dan lain sebagainya. Superhero-nya, jadi di sini ceritanya agak sedikit kocak. Jadi superhero Jayus Man. Jadi terinspirasi oleh tokoh korupsi di Indonesia, Bapak Gayus, tokoh korupsi pajak. Nanti di situ dijadikan superhero Jayus Man yang nanti memperingatkan ketika ada sinyal-sinyal korupsi. Dia akan menghampiri dan akan menempel stiker berani jujur dan akan menghukum para pelaku korupsi. Sulitnya itu kendalanya di naskahnya juga. Naskahnya kan idenya masih pecah-pecah, masih sulit, masih diangan-angan, belum bikin. Dan ya ini udah fix-nya. Yang scene pertama itu nanti si Harry ini kan namanya, yang peran utamanya kan Harry. Si Harry-nya ini duduk di sebuah danau atau taman, terserah nanti, sambil baca buku tentang anti korupsi. Dengan waktu asik membaca buku itu sinyal HP-nya itu bunyi kalau ada masalah. Itu Harry-nya berubah menjadi superhero. Waktu masalah pertama tentang anak SD di kantin kejujuran. Nah itu kan anak SD, ada 2 orang SD itu yang mau membeli makanan tapi tidak membayarnya. Nggak bayar gitu, langsung nanti ada sang pahlawan itu untuk memberi hukuman gitu. Nah itu kan ada 2 orang mahasiswa yang melakukan kecurangan tentang anggaran dana yang misalnya anggarannya segini tapi untuk dinaik-naikkan, itu kan sama saja korupsi. Nah itu nanti pahlawan itu sama teman-temannya itu nanti menggerebek orang itu dan langsung memberi hukumannya. Nah terakhirnya nanti yang pahlawan itu kembali lagi ke sebuah taman dan berubah menjadi mahasiswa yang normal. Kalau di film ini aku megang jadi kameramen plus nanti jadi editornya. Kalau sesuai yang kita inginkan, mungkin untuk ekspektasi film yang baik itu mungkin belum ya. Soalnya kita terbentur dengan deadline waktu, kemudian konsep kita yang ya sempat semrawut juga, itu yang membuat kita jadi salah satu kendala membuat film bagus itu ya cukup sulit lah. Kendala mungkin itu ya,
cuaca yang nggak menentu, kadang-kadang waktu take tiba-tiba hujan, itu langsung usung-usung kamera, usung-usung properti yang lain, itu yang cukup mengganggu kita. Kalau manfaatnya dari Untuk troli sendiri, untuk jadi kita bisa apa ya, kita bisa lihat bagaimana komitmen dari teman-teman troli secara khusus, secara intens. Jadi bagaimana mereka bisa menghargai jika troli mendapatkan suatu prestis seperti apa, kemudian mereka bisa menghargai seperti apa. Jadi komitmen dan kepercayaan untuk troli sendiri itu bisa terlihat dari sini. Yang dipersiapkan ya pertama boom, terus kamera, tripod, dan masih banyak lagi. Terus konsumsinya terutama jalannya masih belum ya, Apa kendala? baterai habis, baterai ya masih, tapi masih bisa diatasi ya baterai. Di sini kita ada dua kamera dan ada boom dibantu dengan teman-teman ya. Kebetulan kami sebagai penata artistik khususnya untuk make up-nya, jadi kami yang menangani untuk make up para talent. Kendalanya tuh kan syutingnya di panasan, jadi bedaknya tuh gampang kena keringat, terus faktor pencahayaannya tuh kan otomatis terang banget, jadi kalau bedaknya benar-benar nggak rata itu hasilnya bakal kelihatan. Saat ini sih masih belum ada kendala yang mungkin menghambat, kita tetap itu aja. Tapi mungkin kalau seandainya waktu itu maksudnya gini, kadang kita agak keteteran kalau harus kan untuk talent yang untuk superhero-nya kan dia sebelumnya kan berperan sebagai mahasiswa yang nggak pakai makeup apapun, yang natural, terus langsung jadi karakter superhero. Jadi untuk makeupnya sih kadang kita agak keteteran kalau mau ganti scene ini. Ya cuman itu aja sih untuk agak sedikit kendala, dikit aja sih, tapi selebihnya oke. Kalau untuk tingkat kesulitannya sih nggak begitu sulit ya, kalau cuma sekedar untuk mengganti karakter Puja, karena kita juga untuk mengganti sebuah aslinya yang untuk Puja sendiri untuk ke superhero, kita cuma sekedar untuk menata rambutnya aja yang dikesankan seperti Gayus, sama menambah kesan superhero dengan menambahi kumis sama kacamata, itu aja. Perubahannya nggak terlalu frontal. sementara ini sih kita itu terhalang kayak cuaca kan sekarang kan sedang hujan, kadang panas, teman-teman itu kadang hujan, kita bawa properti itu sulit, pasti kan kamera juga, jadi kalau kena hujan kan juga rusak nanti. Sebenarnya itu. Kalau aku selain cuaca sih ya, kendalanya tuh dikonsumsi mas. Jadi kadang kita berangkat pagi, kita belum makan, jadi terus apalagi kadang cuaca panas, terus hujan, kita jadi lemas, jadi nggak total. Kalau aku sih menikmati banget mas, soalnya ini kayak ada kayak tantangannya, apalagi ada deadline-nya kan. Apalagi kita kan juga kumpulan orang yang suka bikin film. Jarang-jarang kita bisa bikin film yang ke arahnya itu ke tentang politik, apalagi korupsi. Ya sama sih sebenarnya, kita sangat menikmati sekali ketika melihat cuaca seperti itu dan keeratan kita itu semakin erat. Jadi apalagi ya, kebersamaan kita itu semakin erat dan juga memaksa kita untuk seprofesional mungkin, karena juga deadline-nya juga semakin dekat.